Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Musik Ngumpul Asik bersama kita bertiga. Sama gua Yogi, Gue Yasin. Rama, halo semuanya. Ketemu lagi. Mau ngebahas apa lagi nih musik? Aduh. Kayaknya Jadi musuh mulu dah. Iya, lu Hasan. pada kerjanya ngusik orang mulu. Lagian yang diusik pada minta sih. Usik dong. Minta di roasting, minta Iya, minta diusik. di-roasting. Usik dong. Apa ya? Apa yang kita dibahas mau bahas ya? apa, Yok? Kayaknya yang viral-viral di sosmed nih. Apa tuh? Banyak Aduh. banget kayaknya. Kalau nggak viral, kasus nggak berlanjut. Aduh. Kalau nggak viral, tiba-tiba kasus berhenti. Nah, viral Gimana nih? justice gitu ya. Nah, No viral, no justice. Ya, no viral masalah nggak selesai. Aduh. tapi gimana nih pandangan kalian dengan kasus-kasus yang kalau nggak viral nggak tindak lanjuti, atau kalau nggak viral ya udahlah, hukum ya udahlah, masa bodoh, angkanya nggak terjadi apa-apa. Oke. Terus ya, Gue dulu. Oke, Oke. gini. Sebenarnya gini sih menurut gue. Gue tuh mau ngambil POV yang lain dulu ya. Oke. Oke, mungkin banyak dari kita tuh terlalu cepat mengkritik gitu tanpa mau memperdalam dulu kasusnya seperti apa, tanpa tahu dulu birokrasinya seperti apa, tapi langsung ngoceh gitu di media sosial. Banyak kejadian contoh kayak gini deh. Kayak dulu masalah yang anjing tuh yang di masa oh PI ya, Plaza PI. Indonesia ya. Ya. Nah, itu kan mindset dulu gitu kan, ternyata setelah ditelusurin ya nggak ada masalah sebenarnya dengan tindakannya, bahkan si satpam ini melakukan hal yang benar. oke. Tapi akhirnya kita tuh banyak yang ngejar viral dulu, yang seakan-akan SJW ini loh, social justice warrior, yang akhirnya merasa CJW. gua harus bersuara gitu, tapi nggak tahu Apa yang di permasalahannya apa gitu loh, karena nyari viral. Sebenarnya nggak semua harus viral. Tapi ada beberapa hal yang menurut gua wajib viral. Karena beberapa, kalau kita ngomongin terkait kritik yang viral ya, baru-baru ini soal Damkar tuh. Oh, ya, Depok. Depok. Demen banget ya Depok bikin masalah. Siapa sih ini? Itu Damkar belum beres ya. Muncul lagi masalah ini loh, yang punya playground itu loh, Playground. Playground. yang punya Daycare. daycare. Ada aja emang Depok. Tapi gue mau fokus ke bentuk kritik yang Damkar itu ya. Oke. Menurut gua kritik-kritik yang muncul seperti itu ya, yang ngomongin masalah-masalah lebih serius gitu, itu menurut gua kayak puncak gunung es loh. Kritik Oke. yang hari ini kita lihat itu puncak gunung Puncaknya. esnya. Oke, di bawah masih banyak Oh, lagi. yang ternyata selama ini di bawah itu tuh udah banyak hal-hal yang selama ini tidak terselesaikan gitu kan. Kalau gue ngelihat dari rentetan kejadiannya gitu, ternyata dia sudah ngelapor, udah ngelakuin banyak hal, udah proses kritik supaya pengadaannya apa dan sebagainya, nggak ditanggapin, akhirnya dia bikin konten kritik tersebut, akhirnya viral. Itu kan bentuk bentuk salah satu contoh dari si gunung es tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kasus kematiannya Vina. Oh, Oke. Vina. Oke. Itu Awas kan, tanah yang kesurupan nih. ya itu kan viral Ya. lagi setelah 8 tahun ya. Iya, 8 tahun. Setelah 8 tahun akhirnya diusut lagi. Itu kan sebenarnya bentuk kritik juga, kok baru viral lagi, lu baru usut gitu. Baru rame lagi, kemarin kemana aja gitu. Kayak menggali kuburan lah gitu. Ya itu sih menurut gua kritik-kritik yang viral itu yang sebenarnya udah akut kalau menurut gua. Kalau penyakit mah udah sakit banget. Tapi gini. Apalagi yang Damkar itu kan kejadian ya setelah itu. Iya, gue paham dampak-dampaknya setelah itu banyak gitu lah. Masalah itu. Tapi gini. Apakah
kan gini posisinya si petugas damkar ini adalah karyawan Oke. dari pemerintah hitungannya ya, nerima gaji dari sana. Harusnya justru malah bukan dengan membuat video kalau menurut gua, tapi Berarti ada prosedurnya. ada prosedurnya harus dilalui gitu loh posisinya. Tapi kan itu sudah dilalui. Dan menurut gua gini ya, orang yang kritik itu, kalau gua pribadi, kalau mengkritik seseorang itu mengkritik seorang atau mengkritik instansi atau lembaga, menurut gua sangat baik ketika orang di dalamnya itu yang mengkritik ketika terjadi suatu kesalahan. Iya, gua paham. Jangan sampai orang luar. Nah, sebenarnya yang jadi akan lebih masalah ketika orang luar yang coba kritik. Berarti kan tandanya ada sirkulasi yang nggak benar di dalamnya. Kalau misalkan nggak ada kritik terkait masalah tersebut, gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut gua itu kan kenapa video itu keluar, karena dia udah merasa lelah, udah kayak anjir gue udah ngelakuin proses ini, pengajuan ini nggak ada pengadaannya, ya udahlah gue viralin aja gitu, daripada biar terangkat, karena mungkin kita tahu karakter pemerintah gitu. Viral nggak? Harus viral dulu baru statement, baru ada tindakan dan lain sebagainya, atau diperbaikin dulu sama orang, mereka baru ngerasa oh lu nggak bisa lu ngelakuin ini gitu, padahal dia juga nggak dilakuin gitu. Tapi gini loh, kalau yang gue coba pelajarin ya dari kasus masalah damkar itu, sebenarnya pemerintah sudah merespon dengan melakukan berbagai program, tapi kan pengadaan ini nggak bisa ujuk-ujuk. Walaupun gue punya duit nih, katakan ya, pemerintah punya duit langsung beli, begitu kan nggak bisa. Harus ada yang namanya tender dan lain sebagainya, prosesnya panjang gitu loh. Nggak instan emang. Ada prosedur berarti selama 5 tahun ini kemana aja? Ya mungkin permasalahan gini lah. Jadi birokrasinya tuh agak panjang. Enggak gini. Panjang banget sampai mau 1 periode anjir. Enggak. 1 periode wali kota Depok. Mau nyalon lagi wakilnya. Tapi gini, sampai bilang kalau mau kritik jangan diviralin. Bapak siapa? Enggak mungkin gini, mungkin pengajuan itu kita nggak tahu loh kapan dia. Gue tanya, kapan pertama kali diajuin itu? Oh ya, masalah itu nggak pernah tahu. Nggak tahu kan? Siapa tahu baru ngajuin ya gue juga nggak tahu posisinya. Ini asumsi. Jatuhnya misalnya baru beberapa bulan yang lalu kah? Yang akhirnya sebenarnya emang butuh proses saja gitu loh. Cuma karena ya mungkin katakan emang kondisinya mendesak gitu, namanya damkar ya. Kita nggak tahu yang namanya bencana. Tapi masalah birokrasi ini yang harus mau nggak mau pemerintah itu harus ngikutin. Kalau enggak nanti pemerintah lagi yang kena kasus sama KPK kalau motong jalur. Sebenarnya solusinya ada. Kalau misalkan katakanlah viral nih, ini gue masa gue ngajarin sih? Nggak. Iya. Ini asumsi gue ya, ini pendapat gue aja. Kalau memang udah viral, sebenarnya pemerintah tinggal ngomong aja bahwa prosesnya tuh kayak gini, transparansi terhadap proses pengadaannya. Menurut gue itu yang pertama. Jelasin kayak gimana prosesnya, itu yang pertama. Bukan berstatement kalau kritik jangan diviralin. Wah, itu gue yakin tim media tepok jidat. Tapi pemerintah sekarang itu, apalagi Depok ya, itu pemerintah yang baik loh. Buktinya beberapa setahun yang lalu banyak baliho ucapan terima kasih. Tuh. Berarti kan warga itu merasakan manfaat gitu loh dari pemerintah Kota Depok. Sampai mengeluarkan buat bikin baliho. Yang rasain, yang enggak. Masih banyak lah banjir yang diselesaikan. Tapi itu menurut gue kalau memang maksudnya gini, kalau memang viral itu yang diviralkan itu ternyata salah atau ada kesalahan pahaman, ya menurut gue diklarifikasi dengan cara yang benar, jangan di statementnya, jangan diviralin. Maksud gue, Anda seperti melempar bola kepada diri Anda sendiri. Kalau gitu, ya kan udah tahu Anda mau nyalon ngomong kayak gitu. Kan jadi susah gitu. Maksudnya jangan mengeluarkan statement yang malah menambah kegaduhan. Ya kan, udah tahu misalkan yang diviralin itu memang ada kesalahpahaman, ya dijelasin, diklirin. Oh, ternyata prosedurnya itu harus kayak gini, transparansi terhadap prosedur. Toh apakah itu salah? Itu informasi publik loh. Pengadaan setiap apapun yang diadakan oleh instansi pemerintah itu harus clear, harus transparan, karena yang dipakai duit rakyat.
Ya kan? Bagian itu gue sepakat. Bener kan? Nah itu maksud gue itu yang harus di-clearin gitu. Yang nggak clear dari masalah kemarin adalah itu gitu, kesalahan, sehingga statement itu seakan-akan bahwa lo secara tidak langsung mengiyakan kritik itu benar, tapi jangan dibilang-bilang orang. Tapi Ngerti gini, gak sih? ya, tapi gini, kita juga nggak boleh nutup mata bahwa kalau lu tadi ngomong masalah damkar, berarti kan Imam Budi Hartodo ya yang kita bahas. IBH ini udah coba ketemu sama petugas damkarnya Mas Andi itu, dan sudah gitu loh, sudah ternyata ada masalah komunikasi. Ya intinya kan, nah sebenarnya sih kalau menurut gua ketemu itu nggak menyelesaikan masalah. Nggak ada masalah iya. Ya kan kalau menyelesaikan masalah ya butuh yang namanya proses tadi, masalah pengadaan. Intinya transparansi aja. Depok ini tuh kurang transparansi tuh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya itu tadi, wajar kalau kritikan viral kayak gitu terjadi di Depok. Sebenarnya ada juga di daerah-daerah lain. Cuman ya kan yang lagi viral kan di Depok. Ya kan Depok semuanya viral. Iya sih. Sumber keviralan Depok COVID pertama. COVID. Karena nggak transparansi terkait apa yang mereka lakukan, bahkan cenderung mereka ngerjain apa sih selama 5 tahun ini gitu. Perbaikan Margonda. Gua kalau ngeluh nih soal Margonda, pasti ada aja orang yang ngomong warga gini. Depok yang ngeluh. Gua mau ngeluh nih soal Sama Margonda, Ya, pasti ini aja selalu ada orang yang bilang kayaknya, ya elah Margonda dikeluhin kayak nggak biasa aja lewat Margonda. kayak sudah menormalisasi. iya sudah menormalisasi gitu. Gua sekarang tuh di titik psikis gua tuh kena kayak kalau gua lewat Margonda nih, kayak udahnya mau ngeluh, ya ilah Margonda gini amat ya gitu, kayak di pikiran gue pasti ada orang di belakang gue ngomong lo udah biasa kan Tapi gitu. Tapi gini, Gitu. Depok ini termasuk kota yang luas. Mungkin kalau lo berpikir bahwa dari ibaratnya dari Citayam sampai UI itu pendek jalurnya. Iya pendek. Tapi ketika lo ngambil dari Bojongsari ke Cimpaun, ya, itu jauh banget. Itu jauh banget. Bahkan mungkin kalau gue ngukur jalan ya, dari rumah gue di Pondok Jaya Depok sampai ke Monas itu lebih dekat daripada Bojongsari Cimpaun. Iya. Luas itu. Banget. Depok itu harusnya kabupaten. Bukan kota. Kotanya ini Margonda doang. Tapi masih terlalu muda sih. Depok tuh umurnya baru 99. 2000. Ya berarti 20-an lah. 24, 25 tahun Nah. lah. Maksudnya masih sangat muda. Tapi perkembangannya udah sangat pesat. Nah, itu yang akhirnya ya. Berarti pemerintahnya udah berhasil dong dengan sekian muda itu, dengan pertumbuhan yang sekian cepat. Menurut gua terseok-seok. Enggak, tapi dengan usia segitu termasuk cepat. Terseok-seok, kata kotanya jelek. Tapi kan dengan Asal bangun berarti, asal bangun. Iya. Tata kotanya jelek. Terus pemerataan kurang. Banyak program yang tidak terrealisasi. Padahal 10 tahun pemimpinnya sama. Enggak. 20. Aduh. Oke. Ya itulah. Itulah keluh kesah Tahu warga kenapa Depok. sekarang Depok viral mulu. Karena ada mulu masalahnya. Berapa keluh kesah warga Depok. Balik lagi tentang kalau nggak viral nggak diselesaikan. Tapi gini lah. Ya mau apapun kondisinya, Depok itu pasti viral posisinya. Iya sih. Susah. Warga Depok tuh banyak influencer, hati-hati. Ayah ojak. Dikit-dikit viral Depok tuh. Kan ada Ayu Ting Ting, Ada ayah ojak. ada Atafa. Iya. Maksud gua itulah dikit-dikit Keviralan. viral. Berarti menunjukkan mungkin kebebasan berpendapat di Indonesia ini udah cukup baik atau gimana nih? Justru kalau gue lihat ya, viral ya. kita bahas Depok dulu lah ya. Oke. Berarti pemerintah itu sudah berhasil membangun kesadaran terhadap warganya. Gue pengen ketawa lagi lo ngomong kayak Lo gitu. kenapa kayak gitu, Dam? Enggak, seakan-akan yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk memancing daya kritis masyarakatnya. Padahal bodoh aja. Salah aja. Jadi nggak sepakat nih. Apa? Pemerintah berhasil menstimulus warganya untuk mengkritik. Sebenarnya gini,
Justru gua malah gak setujunya karena berarti tandanya banyak masalah sehingga warganya berisik, Oke. ya kan? Walaupun kadang yang namanya hening itu nggak selalu damai, tapi saking berisiknya pun tandanya ada masalah yang nggak terselesaikan. Justru menurut gue memang benar, memang bagus kalau berisik tandanya warganya sadar. Tapi berarti masalahnya nggak selesai-selesai. Gitu. Ya minimal ada mencoba untuk menyelesaikan masalah itulah. Kayak gitu. Warga Depok anteng-anteng kok kalau nggak bikin masalah. Kayak Depok gak pernah anteng dah. Iya sih. Susah kalau Depok ya. Sumber ke viral. Semua situ. Ya gitu sih. Tapi menurut gua kritik tuh saat ini tuh memang bukan harus viral sih, tapi memang otomatis akan viral, gampang viralnya lah Gampang. kritik itu kalau zaman ini. Jadi menurut gua jangan anti kritik lah pak. Tapi mungkin biar seimbang juga kritiknya juga harus paham dengan konteks gitu loh. Jangan asal ngeviralin tapi pak konteksnya dia nggak paham. Iya Itu iya. yang jadi Nah, masalah. Nggak semua bisa diviralin. Iya. Kritik-kritik maksudnya gini, gua juga nggak sepakat sih kalau misalnya hanya orang yang terkadang orang yang paham itu lebih milih diam karena orang punya kepahaman dan punya keberanian itu dua hal yang berbeda. Ya. Kadang banyak orang yang berani ngomong tapi mereka nggak punya pemahaman. Cuman yang gua pahami adalah ketika kita punya pemahaman, kita harusnya tahu pemahaman tersebut digunakan untuk kita meningkatkan kepekaan kita di satu kondisi ketika ada kondisi yang salah. Ya. Nah, dan kita harusnya berani buat ngomong. Jangan karena paham, oh ternyata masalahnya begini gitu. Akhirnya diem. Tapi gini, gue mungkin mau meluruskan kata-kata gue tadi. Di situ bukan berarti lu nggak boleh kritik kalau nggak paham. Tapi dalam artian, lu kalau mengkritik juga harus coba riset dulu, coba baca dulu permasalahannya apa gitu loh. Jangan cuma ngejar viralnya doang gitu loh. Itu doang yang gue pengen. Ya berani dan mengerti. Iya. Yang mengerti harus berani dan yang berani juga harus coba belajar buat mengerti. Karena bahaya loh ketika ibaratnya lu ngelihat nih ada yang menurut lu salah nih. Lu langsung posting tanpa lu tahu case-nya seperti apa. Itu bisa berpotensi menjadi fitnah gitu loh. Iya. Itu yang harus lebih hati-hati juga. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kritik itu ya hak kebebasan setiap warga negara, boleh. Tapi lebih bagus lagi kalau paham dengan konteksnya gitu Ya, ya. kritiknya bagus Bagus lah. lah. Jadi bisa membangun lah. Jadi kalau mau sebelum dan lebih bagus lagi alangkah lebih bagusnya sebelum sharing, saring dulu. Ya teman-teman, balik lagi sampai jumpa sampai jumpa di konten selanjutnya.